Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Salam hormat untuk guru besar Padepokan, yaitu Kang Mamas Karyo, dan para guru-guru besar, para master, para mbak yang ada di PSS khususnya. Dan salam hormat kepada guru besar di daerah Jawa, yaitu ada Gus Samsudin dan ada Gus Idris juga. Dan hari ini ya ada kabar yang cukup menarik ya terkait dengan cahaya merah ini dari Mbah Ilo sambil jalan ya cahaya merah ini yang nanti akan dijelaskan sama Mbah Ilo, dan ini ada kaitannya dengan siapa? Ratu Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan. Nah teman-teman ya, walaupun teman-teman bukan dari pecinta atau penggemar beratnya dari Kang Mamas, ya nggak apa-apa nonton video ini karena memang ini berkaitan dengan semua padepokan yang ada di Indonesia khususnya. Benar Mbak Ilo? Iya. Ya, Mbak Ilo boleh kita di sini ya, coba kameramen. Oke Mbak Ilo. Iya. Boleh disampaikan Mbak Ilo apa yang Mbak Ilo rasakan gitu terkait dengan cahaya merah? Nah, saya mendapatkan mimpi ya. Nah, Pesan berarti yang pesan ya bagi Bunda Mawar, cepatlah kembali ke Pantai Selatan. Karena ini terkait dengan umat manusia. Oke. Demi untuk keselamatan manusia dan Bunda Mawar terkait dengan padepokan, bagaimana keadaan padepokan yang sekarang ini memang lagi genting, ditambah lagi ada sosok cahaya merah yang menurut pandangan saya itu berarti ada tanda-tanda yang tidak baik. Oke ya, Mbak Ilo, tadi Mbak Ilo ada mengatakan sesuatu yang genting, sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, ini Bunda Mawar sendiri ada di Padepokan PSS. Iya. Padepokan Sendang Sejagat. Dimana Kang Mama saat ini seperti biasa lagi mencari dan beradu duel dengan dukun-dukun santet ya, yang setelah Mbak Parto. Banyak sekali Mbak Ilo ternyata. Mbak Ilo kemudian muncul setelah beberapa hari tidak mengupdate informasi tentang Kang Mamas. Ternyata Mbah Ilo iki ya teman-teman ya memberikan informasi bahwasannya Bunda Mawar harus ke laut Pantai Selatan. Sampaikanlah kepada Kanjeng Ratu bahwasanya mudah-mudahan bersama Gusti Allah kita memohon semua agar dijauhkan mara bahaya dan agar tidak mengganggu Ratu Pantai Selatan. Jadi oke, bentar ya. Mbak Ilo, bentar, saya kurang paham nih apa yang dibilang sama jenengan Mbak Ilo ini. Jadi Mbak Ilo ini, Mbak Ilo dalam mimpi berkata Bunda Mawar harus kembali lagi ke Pantai Selatan. Ada titah, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bunda Ratu kepada Bunda Mawar. Iya. Nah, Mbak Ilo boleh nggak sedikit kasih tahu dalam mimpi tersebut apa pesan atau titah? Sepertinya kalau menurut dari dalam mimpi itu Ratu Pantai Selatan boleh dibongkar di sini Mbak Ilo. Ya sebenarnya ini rahasia. Oh jadi Mbak Ilo juga nggak bisa belak-belakan ngomongnya teman-teman ya. Jadi tujuannya Bunda Mawar pergilah ke Pantai Selatan. Ya. Menemui Kanjeng Ratu. Setelah itu kembalilah ke Padepokan. Iya. Terus pesannya tadi Mbak Ilo yang bisa Mbak Ilo sedikit kasih tahu ke kita. Ya sebenarnya begini Mas Den. Di dalam mimpi itu tidak boleh beberkan ataupun dibocorkan seperti itu Mas Den. Saya mengerti Mbak Ilo. Tapi kan kita netizen di sini kan perlu kejelasan. Apa sih maksud Bunda Mawar itu suruh ke Pantai Selatan? Mengantar nyawa
Kan kalau seperti itu ceritanya, ya bagus gak usah ke sana toh Mbak Ilo. Menurut saya Mas Den, Mm-mm. mungkin Kanjeng Ratu memberikan suatu cahaya merah yang mungkin arti kata suatu benda pusaka akan diberikan oleh guru besar Padepokan. Kalau Oke. menurut Apa bukan pertanda Mbak Ilo? Kalau menurut saya ya Mbak Ilo, ya belajar dari keilmuan Kang Mamas, cahaya merah sering hadir di tengah langit yang luas itu adalah suatu tanda. Mbak Ilo kemudian menyebutkan, ini mohon maaf Mbak Ilo kalau selisih Mbak Ilo, kalau selisih paham, Mas Denny izin sangat minta maaf kepada Mbak Ilo. Itu pertanda ya akan adanya suatu musibah. Satu, itu tadi cahaya merah. Kemudian yang kedua, disuruhnya Bunda Mawar ke pantai selatan sana, Laut Kidul, tidak lain tidak bukan ingin menyampaikan suatu pesan yang akan diberikan kepada Bunda Mawar. Oleh sebab itu tadi saya tanya kembali, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan Ratu Kidul? Nah, itulah yang saya tidak tahu persis karena ini melalui mimpi gitu. Hanya Bunda Mawar diminta untuk datang ke Laut Kidul. Nah, apakah itu Ratu Kidul mau memberikan pertolongan ataupun memberikan atau memberi isyarat bahwasanya ada tanda-tanda yang genting, itulah yang belum bisa kita pastikan. Oke. Mbah Hilo ini sengaja menutupin atau tidak mau masyarakat lain itu mendengar pesannya atau gimana sih sebetulnya Mbak Hilo? Karena tadi di belakang layar ya teman-teman ya kan kita kadang pun ngomong-ngomong dulu. Mbak Hilo bilang ini terkait dengan umat gitu, terkait dengan daerah-daerah di Padepokan ini. Keselamatan lah umat. Kenapa begitu di kamera Mbak Hilo seolah-olah menutupin ini? Ya, mungkin ya. Ya. Memang dalam mimpi itu Mbak Ilo kalau mau nyampaikan disampaikan, kalau nggak bisa bilang saya nggak bisa nyampaikan ini ya, mungkin karena ya, dilarang oleh Ratu Kidul. Ya, bagi para netizen, jadi mohon maaf, mungkin dalam mimpi itu pesan Kanjeng Ratu bahwasanya hanya sekedar sajalah boleh diinformasikan, namun yang seutuhnya janganlah diceritakan. Oke, berarti Cukup betul kita tadi berwaspada. yang tadi Mbak Ilo bilang ke Mas Denny betul berarti ya. Ini terkait dengan umat dan para orang yang ada di sekitar Padepokan. Dan ini menyangkut tentang keselamatan. Iya. Benar ya Mbak Ilo ya? Oke. Teman-teman, ini pesan mimpi daripada Mbak Ilo yang berkaitan dengan Ratu Kidul ya, Bunda Ratu Kidul dan Bunda Mawar. Mudah-mudahan Bunda Mawar segera merespon dan kembali ya, karena saya dengar nih dari santri Bunda Mawar udah ke Laut Kidul, cuman apakah itu secara batin ya, apakah secara fisik? Nah ini kita tanya ini untuk yang terakhir. Menurut Mbah Hilo kan gitu ya, guru-guru besar termasuk Bunda Mawar memiliki kesaktian yang tidak diragukan lagi, seperti Mbak Ilo juga. Ya. Nah, apakah mengharuskan ya raga atau badannya itu langsung pergi ke pantai selatan, apa hanya melalui batin menurut Mbak Ilo? Itu Abdolnya gimana? Biasanya kalau tidak harus dengan raganya itu biasanya merogoh sukmo, yang artinya sukmanya lah yang menemui, raganya tetap di sini, sukmanya pergi ke sana. Nah, setelah Kanjeng Ratu berbicara, kemudian nanti kembali lagi ke itu biasanya. Ya. Nah, menurut Mbah Ilo untuk yang kali ini yang Mbah Ilo bilang sangat penting, ya, apakah Bunda Mawar mengharuskan dirinya pergi ke sana menggunakan pesawat atau kendaraan darat? Ya, kalau menurut saya yang untuk tentang Kanjeng Ratu ini bisa jadi itu dengan raganya menemui berarti langsung. Bunda Mawar untuk kali ini ya yang Mbah Ilo pesankan harus ke sana. Iya. Padahal raganya ataupun sukmanya bisa ke sana. Cuman mungkin yang diminta Kanjeng Ratu dengan raganya tersebut. Oke, Mbak Ilo. Kita ini yang terakhir ya teman-teman, mohon maaf tadi belum bilang terakhir, ini terakhir ini.
Belo, biasanya Bunda Ratu Kidul itu bukan orang sembarangan ya. Orang pada minta kepada dia ya, kejawen ya, orang-orang kejawen dulu pada minta ke dia supaya dihindari daripada bala, musibah dan lain-lain. Kejadian ini Mbak Ilo, kalau misalkan Bunda Bunda Mawar tidak ke sana, apakah akan adanya bencana atau apa Mbak Ilo yang terjadi? Nah, Dalam itu waktu tadilah. berapa lama kira-kira dari informasi ini kita publik? Kalau tidak cepat ke sana, ya bisa jadi dalam hitungan 2 atau 3 hari seperti itu. 2 atau 3 hari ya. Iya. Oke, jadi kita pastikan aja seminggu lah ya Mbak Iya, Ilo. Seminggu iya. dari ini video di publik lah. Semoga Bunda Mawar ke sana. Ya gitu ya. Kalau mudah-mudahan pun kalau nggak ke sana ya kita berdoa kepada Allah tidak terjadi apa-apa. Namanya ini namanya pesan ya, pesan dari batin. Ketika bermimpi alam bawah sadar bermain, dan inilah yang dirasakan oleh Mbak Ilo. Ya, moga-moga tidak terjadi apa-apa Ya, lah. ya. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya buat teman-teman semua. Selalu tonton channelnya Kang Mamas official ya, dan selalu support para pendukung, para pendekar kesatria yang terus-terusan membantu Kang Mamas dalam menumpas para antek-antek musuh-musuh dari guru besar. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.